Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Nah, pada video kali ini saya mau nunjukin sama teman-teman satu upgrade yang biasanya itu lupa kita upgrade, tapi seharusnya itu merupakan bagian penting. Mau tahu upgrade-nya itu gimana? Ayo ikut video kami. Nah, teman-teman, di sini kita mau ngupgrade bagian sound, khususnya adalah bagian peredam. Nah, mobil Vios Limo dengan Vios, bisa kita bilang Vios G aslinya dari Toyota, itu biasanya salah satu letak perbedaannya itu adalah di bagian peredamannya. Nah, di sini kita mau nambah peredamnya. Kenapa? Karena saya setelah memakai mobil ini selama 1 tahun, ada sedikit terganggu lah dengan suara-suara yang ada di dalam mobil. Kalau misalnya mobilnya kecepatannya itu rendah, itu biasanya suaranya nggak ada masalah. Artinya kalau kita ngomong dengan orang sebelah atau orang belakang masih kedengaran. Tapi kalau udah kecepatan tinggi, di atas 60 km per jam, itu bunyi ngungnya tuh memang kalau menurut saya mengganggu. Dan pernah waktu kemarin pergi dari Bekasi ke Jogja, perjalanan sekitar memakan waktu hampir 1 hari bolak-balik, telinga saya sampai di Bekasi lagi itu udah bisa dibilang hampir sakit, mungkin karena dengungannya kali. Nah, karena itu saya mau nge-upgrade bagian soundnya, khususnya bagian peredamnya, biar semakin nyaman bawa mobil ini. Untuk peredam ini, kita pakainya namanya adalah peredam Vibro atau Vibran gitu. Pokoknya nanti dia ada mereknya, Vibro atau Vibran, saya agak lupa. Dan kita cari peredam ini memang peredam yang kualitasnya langsung bagus. Saya tuh nggak mau pakai peredam aspal karena banyak berita miring. Ada yang bilang itu bisa menyebabkan bau, kemudian ada juga yang bisa menyebabkan bodi mobilnya makin berat. Nah, dan juga peredam aspal itu memang harganya paling murah dibandingkan dengan peredam-peredam yang lainnya. Di atas Vibro ini yang paling tinggi itu adalah Venom. Nah, tapi kita nggak mau cari yang paling mahal, kita cari yang kelas menengah ke atas saja, nggak usah yang paling atas, dan akan kita lihat hasilnya itu gimana. Di sini kita mau masang peredamnya, hanya peredam untuk mengurangi getaran aja dulu. Sebenarnya peredam itu ada 3 golongannya ya. Pertama untuk mengurangi getaran, kedua isolator, dan yang ketiga absorber. Kalau misalnya nanti untuk mengurangi getaran masih kurang juga, baru saya akan pakai yang isolator dan absorber. Nah, isolator sama absorber tuh banyak macamnya. Kalau misalnya isolator itu biasa dipakai merek NK. Nanti cari aja NK di YouTube yang berfungsi sebagai isolator. Saya lupa nomor kodenya berapa. Sama ada yang absorber juga ada yang NK, dia NK48 kalau nggak salah. Tapi absorber ini juga bisa pakai glass wall. Nah, kalau glass wall lebih murah, kalau NK agak mahal. Nah, tapi itu nanti kita di sini memakai peredam yang fungsi itu untuk mengurangi getaran aja, vibrasi dulu. Nah, di mobil ini mobilnya di belakang, mobil pribadi ya Dr. Otto. Di mobil ini sebelum pakai peredam, saya tuh udah ngukur desibelnya. Desibel yang diukur itu sekitaran 80 sampai 90. Kalau misalnya desibel 40 itu biasa di ruang perpustakaan. Desibel 60 itu biasa kalau misalnya orang ngomong-ngomong lah. Kalau desibel 80 sampai 100 itu biasa kalau misalnya kita lagi nyanyi atau konser musik. Dan desibel 120 itu biasa menyebabkan telinga kita tuh udah sakit kalau desibel 120. Mau tahu gimana masangnya? Ayo ikutin kami di video ini. Nah, teman-teman, ini dia mobil Vios Limo Gen 3 kepunyaan dari Dr. Otto. Nah, ini kita udah buka ya, bongkar beberapa bagiannya, karpetnya udah dibongkar, karetnya juga, bangku-bangku udah pada dibongkar semua. Nah, ini dia karpet-karpetnya, kita taruh di depan kawan-kawan. Nah, jadi karpetnya ini setelah kita buka, rupanya di bawahnya itu memang udah ada absorber, nih dia namanya absorber. Nah, ini absorber dan bentuknya adalah glass wall, kira-kira ukurannya itu 1 cm, dan memang udah ada rupanya di bawahnya. Jadi memang kalau dipakai udah terasa sedikit lah redamannya. Saya nggak bilang peredamannya jelek ya, cuman kalau misalnya dipakai jalan jauh memang agak mengganggu kalau dipakai. Nih, dia cuman pakai glass wallnya aja, dan glass wall ini namanya absorber. Dia itu fungsinya untuk menghaluskan suara kalau di bagian peredaman. Nah, kalau di dalam mobilnya kita lihat gimana dalamnya. Nah, ini bagian bentuk dalam mobil Vios Limo Gen 3. Di bagian dalamnya itu rupanya dia udah ada ditaruh juga peredam. Nah, ini dia absorbernya. Nih, nampak ya, ini absorber, tuh yang warna biru juga absorber.
Dan ada gabus, saya nggak tahu nih fungsi gabusnya apa, mungkin untuk bikin kokoh pijakan kaki atau mungkin untuk peredam juga. Dan memang udah ada peredam vibran, bukan vibran, peredam yang untuk mengurangi getaran juga. Nih bawaannya nih, bawaan dari mobilnya, nih peredamnya nih. Nah ini juga udah ada peredamnya nih, ini peredamnya juga nih di bagian bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya di bagian mobil bagian belakang, di bagian kap mesin, ini bagian kap mesin ini nggak ada peredamnya sama sekali. Di bagian tangki, sini nggak ada peredamnya, jadi emang kosong. Nah ini bakalan kita tutupin sama peredam semua, jadi lebih kedap nanti suaranya. Nah untuk peredamnya kita pakai varian Vibro. Nah ini dia varian Vibro. Ini lumayan mahal nih harganya, satu lembar nih 100 ribuan nih, 100 ribuan ke atas lah harganya nih Vibro. Bukan pakai peredam yang aspal, jadi nggak ada ngurangin kenyamanan kalau misalnya nanti berbau atau segala macam lah. Dan ini Vibronya untuk satu ruang mobil perlu sekitar 25 lembar, jadi udah kita sediakan 25 lembar nanti biar nggak kurang. Kalau lebih ya nggak apa-apa, bisa dibalikkan ke toko, tapi kalau kurang susah nanti. Nah ini dia, ini kita bongkar semua dulu. Nanti setelah bongkar, beres dibongkar, kita keluarin ya gabus-gabusnya itu, baru kita pasang nanti peredamnya satu-satu. Nah untuk di bagian dalam sini kebutuhannya itu sekitar 8 sampai 10 lembar. Kalau misalnya di dalam sini butuhnya 2 sampai 2,5 lembar di bagian dalam pintu. Nanti pintu kita kasih peredam semua ya. Pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang, semua kita pasang peredam. Jadi bikin nyaman mobil ini nanti. Nah ini bagian dalam mobil Vios Limo Gen 3. Kalau dibilang dalamnya itu rangkanya masih tergolong bersih sih. Nah tapi kalau misalnya dibilang karat-karat yang keropos, jelas nggak ada ya. Coba teman-teman lihat, ini mobil limo yang memang nggak ada karatnya. Nah, tapi kalau misalnya kotor-kotor kayak gini, ya wajar lah, ini kotor ya, bukan basah ini. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya udah dipasang, kita kasih tunjuk lagi. Ya kawan-kawan, ini kita udah setengah pengerjaan lah ya. Ini semua bangku-bangku udah kita keluarin, dan ini udah jam 7 malam. Nah jadi memang pekerjaan ini ya kira-kira 1 harian lah. Hasilnya tuh gimana, gini hasilnya. Nah ini di bagian dalam kita taruh vibrannya semua, Vibronya. Nah ini juga kita taruh Vibro semua, jadi semuanya ketutup sama Vibro ya. Ini ketutup sama Vibro. Nah itu juga kita tutup semua sama Vibro. Nah sampai ke bagian tempat duduknya semuanya Vibro, jadi kita harapkan tidak ada getaran-getaran yang mengganggu kalau misalnya nanti naik mobil. Dan memang kalau teman-teman kalau mau pasang ya harus kayak gini lah, jangan ada celah. Kalau misalnya ada celah ya sama aja, suaranya masuk juga. Nih jadi hitam semua dalamnya. Nah itu dia teman-teman, kita udah pasang semua. Nanti kan kita test drive ya, kita lihat lagi desibelnya berapa. Cuman karena ini udah malam, kita nggak mau ngetes sekarang, paling nantilah kita tesnya sekitar pagi hari. Jadi ngebut di tol juga kita nggak tahu suara itu gimana nantinya, karena kan ini masalahnya kalau misalnya ngebut di tol telinga saya sakit. Nah kalau misalnya telinga saya nggak sakit berarti udah nyaman. Nah itu aja, nanti kita lihat ya besok gimana kita ngetesnya. Nah teman-teman, ini udah siang ya, udah rapi semua mobilnya dan udah saya cuci ulang. Jadi kita mau melakukan first impression dulu ketika mobilnya ini udah dipasang peredam. Ini waktu kita mau masuk ke dalam mobilnya, yang pertama saya rasakan itu adalah waktu megang pintunya nih. Nah ini ya, pintunya itu waktu ditutup, nah bunyinya itu beda. Awal itu bunyinya memang kayak besi gitu, nabrak dan nyaring, tapi pas udah dipakai lebih padat suaranya kalau yang saya dengar. Nah sekarang saya bakalan coba untuk masuk ke dalam mobilnya ya. Oke, tadi sengaja ya kita itu ngambil videonya waktu suara azan. Dan mohon maaf sebelumnya, kenapa saya ngambil waktu suara azan, biar kedengaran dari luar itu ada suara gitu, dan suaranya kalau azan kan kedengaran sampai ke rumah karena sini masjidnya juga deket. Nah ini ketika kita udah dalam mobil, suara azannya nggak kedengaran ya. Jadi sebelum kita bandingkan data dengan pengalaman pertama tadi bawa mobil ketika belum pakai peredam, sekarang kita mempertimbangkan perasaan kita bawa mobilnya. Jadi yang pertama,
ini udah nggak kedengaran suara azan dari luar, suara angin-angin juga nggak kedengaran. Nah itu kalau misalnya kawan-kawan lihat di situ kelihatan ya, kalau di sini cuacanya mau hujan dan anginnya cukup kencang sehingga menyebabkan itu goyang-goyang pohon-pohonnya. Nggak tahu apakah nampak itu pohon-pohonnya pada goyang-goyang semua. Nah sekarang mau kita bawa mobilnya, kita bawa jalan dulu, kita tes ya. Suara bising kedengaran nggak? Suara angin sama sekali nggak kedengaran. Nah saya tuh yang paling mau saya tes tuh suara bising motor atau mobil, kira-kira kedengaran nggak kalau misalnya kita udah pakai peredam. Tapi memang kalau misalnya dirasakan setelah pakai peredam ini, di dalam ini lebih halus sih dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu suara saya itu agak mendengung, jadi kayak ada gema-gema gitu. Kalau sekarang dengungnya kurang kayaknya. Nah ini masih perasaan ya. Sebagai peneliti kan kita nggak boleh hanya pakai perasaan aja, cuman sebagai salah satu indikator aja. Nanti baru kita periksa desibelnya. Oke kawan-kawan, kita udah di jalan raya dan sekarang saya mau mengetes desibelnya ya. Jadi waktu pengetesan desibel kita nggak ngomong karena mau menentukan desibelnya itu harus betul-betul kitanya mendengarkan suara sekitar. Oke, sekarang kita tes desibelnya. Sekitar 60 sampai 70 ya. Otomatis itu sangat berkurang ya dibandingkan awalnya itu 80 sampai 90. Nah, oke kawan-kawan, itu dia hasil pengetesan kita dan memang terbukti bahwa hasil tesnya itu menunjukkan desibelnya itu turun 10 sampai 15 desibel berkurang. Nah, karena itu memang peredam ini dapat berfungsi untuk mengurangi kekasaran suara yang ada di dalam kabin. Nah, harap diingat saya hanya memakai peredam yang menggunakan anti getaran atau anti vibrasi, belum pakai yang absorber, belum yang pakai isolator. Jadi kalau misalnya pakai itu dua, pasti lebih bagus lagi. Nah, untuk peredamnya ini saya menggunakan sekitar 25 lembar peredam dan itu belum full rupanya karena di bagian bagasi itu masih kurang 3 sampai 4 peredam lagi dan belum juga di liner fender depan. Jadi mungkin sekitar 30 peredam untuk satu mobil, belum termasuk atap ya. Nah, kalau pakai atap mungkin 35 peredam. Nah, untuk peredam ini juga kita pakai peredam vibro dan memang terbukti bahwa ini bisa mengurangi kebisingan dari kabin dan harganya itu sekitar 150 sampai 170 ribu untuk per lembarnya. Jadi saya kurang lebih habis untuk mobil ini 3 jutaan. Ya, belum sampai 4 juta lah. Nah, tapi tergantung teman-teman di mana tempat pasangnya karena harga jasa pasang itu berbeda-beda dari masing-masing tempat. Nah, kalau misalnya mau pasang kira-kira absorbernya lagi, ya mungkin habis 4 sampai 5 jutaan. Dan itu wajar gitu. Jangan nganggap wah itu terlalu mahal karena untuk harga peredamnya sendiri per lembarnya itu mahal. Kalau misalnya mau lebih murah, ya pakai peredam aspal. Cuman jadinya lebih berat. Untuk mobil ini setelah saya pakai nggak terlalu berat, ya daya tariknya ya sama aja, biasa aja. Nah itu dia video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi tips kepada teman-teman kalau mau mengurangi kebisingan yang ada di dalam mobil. Nah itu dia, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.